Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan penyampaian diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Hajah Samsina. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta tabi'in-tabi'innya termasuk kita di dalamnya. Semoga kita kelak dapat mendapat syafaatnya dari beliau. Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu guru, juga Bapak Kepala Sekolah atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Marilah kita buka dulu sebelumnya acara ini dengan ucapan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum diseminasi dilakukan, kita beri waktu untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah atau undangan yang sudah disampaikan oleh Yusan kepada kita semua bahwa akan dilakukan diseminasi terkait budaya positif. Budaya adalah merupakan suatu bagian kehidupan di suatu tempat di mana mempunyai suatu komitmen yang kuat sehingga bisa dilaksanakan dengan secara seksama. Tentu saja budaya ini adalah merupakan suatu kebiasaan yang mungkin dilakukan yang secara terus-menerus sehingga mendapatkan suatu kenyamanan. Tentu saja budaya yang akan didiseminasikan oleh Bu Samsinar ini adalah budaya positif. Positif tentu saja adalah merupakan bagian yang mendapatkan suatu nilai lebih ya. Oleh karena itu dalam budaya positif ini nanti akan disampaikan kepada kita semua. Nah, di samping beliau menggali apa yang ada di dalam kegiatan calon guru penggerak yang mungkin akan bertambah ilmunya terkait dengan budaya positif. Demikian juga kita selaku bagian dari kegiatan ini juga mudah-mudahan akan mendapatkan ilmu yang secara bersama-sama kita gali pada hari ini. Tentu saja pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang pada hari ini tentu saja banyak kegiatan-kegiatan yang
menyangkut kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, namun kita bisa melaksanakan kegiatan yang berbarengan dengan kegiatan itu, yaitu diseminasi budaya positif. Selanjutnya, sebelum melaksanakan itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah melaksanakan upacara, termasuk anak-anak sekalian, dan berjalan dengan baik dan kondusif. Bapak dan Ibu sekalian, saya pada hari ini tentu saja tidak akan full mengikuti kegiatan ini, karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh saya, khususnya selaku kepala sekolah yang diundang ke dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar sekolah. Tapi bagaimanapun saya akan memberikan suatu respect, terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu, walaupun saya tidak full dari hari Jumat kemarin. Saya juga sama mengikuti kegiatan-kegiatan di dua sekolah ya. Kemarin puncaknya saya tidak melaksanakan upacara di Padalarang, tetapi melaksanakan upacara di Batu Jajar ya, di lapang Kopassus Batu Jajar, karena ada tugas yang besar dari camat ya, untuk mengikut sertakan siswa-siswi kelas yang mengikuti kegiatan drum-band, kemudian tari-tarian itu yang diminta oleh Pak Camat, sehingga kami tidak bisa meninggalkan dan mengontrol kegiatan itu. Oleh karena itu saya tidak mengikuti kegiatan di Padalarang, dan Pak Camat juga langsung melapor ke saya gitu, selaku pimpinannya. Nah, karena itu saya harus menghadap ke sana. Tetapi alhamdulillah ya, semua berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang selama kita lakukan ini mendapatkan amal yang baik bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Itulah yang saya bisa sampaikan, dan untuk itu saya ucapkan sekian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan mengenai diseminasi penumbuhan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Hadi Samsina. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta teman-teman Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan ridhonya lah sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya izin Bapak dan Ibu bahwa bukan berarti saya menyampaikan saya lebih tahu, tetapi di dalam saya mengikuti CGP ada materi untuk didiseminasikan kepada warga sekolah. Yang pertama, izin memperkenalkan sebagai fasilitator saya dalam
CGP yaitu Ibu Eti Rohayati, kemudian PP-nya yaitu Ibu Citra Roska Awalia, saya sendiri dari Samsinar dari SMP 2 Padalarang. Kemudian adapun agendanya, susunan acaranya, yang pertama pembukaan tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua adalah tujuan untuk tujuan daripada kegiatan ini. Kemudian yang ketiga adalah eksplorasi konsep budaya positif. Kemudian ada keempat diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah refleksi. Tujuan diseminasi budaya positif adalah untuk memotivasi guru dan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Jadi bagaimana sekolah yang kita impikan? Ya, yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, jadi kita harus merubah paradigma bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid, harus memfasilitasi semua peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kita mengajar itu setelah saya belajar di CGP, ternyata saya merasa banyak sekali ilmu yang kami dapatkan, banyak sekali kekeliruan mungkin yang merasa saya ternyata keliru, ada yang harus dibenahi. Jadi pembelajaran pusat para murid harus difasilitasi murid. Kalau jangan memaksakan, terkadang kita mengajar bisa makan semua, ya bisa makan semua, padahal anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Kemudian pendidik itu harus reflektif, berbagi dan berkolaborasi. Yang seperti yang kita lakukan sekarang adalah berbagi dan berkolaborasi, karena tanpa berkolaborasi maka otomatis tidak akan tercipta lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kemudian kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Ya, dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, maka sekolah yang kita cita-citakan insya Allah murid memiliki kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, konsep budaya positif yang akan kita bahas adalah, satu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah posisi kontrol. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai pemantau, yang kedua adalah penghukum, kemudian yang teman, kemudian terakhir adalah sebagai manajer. Kemudian ada budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah lebih tinggi daripada kesepakatan kelas. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, untuk kita menggali apa sih yang dimaksud dengan daya kontrol, saya minta teman 2 orang ke depan, ya. 2 orang, boleh Bu Dita sama Bu Tuti, ya. Coba ya. Ini adalah Anda berdua, cobalah ya genggam tangan, seakan-akan tuh Ibu di tangan itu menggenggam sebuah harta karun yang harus dipertahankan, ya. Coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan Ibu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak dan Ibu. Yang satu nanti berusaha untuk
membuka. Ya, Bu Dita nanti berusaha untuk membuka kepalan tangan Bu Tuti. Ya, tetapi Bu Tuti harus menjaga ini bahwa ini adalah yang harus dipertahankan. Terserah nanti Bu Dita bisa membuka apa dikelikitik atau digoda atau dipanci, nanti saya bayarlah, buka aja gitu ya, silakan. Coba dimulai dihitungan sampai 10 detik. Nah, silakan. Oke, bisa digoda, bisa ya, kalau tidak puas semakin nah. Oke, silakan menghadap kamera Bu. Nah, oke, silakan coba. Gak bisa semakin di oke, semakin keras ya. Nah, coba nggak bisa dibuka ya. Nah, buka. Coba sebaliknya, Bu Tuti coba ya, Bu Tuti coba ke Bu Dita. Nah, lakukan hal yang sama. Bisa tidak membuka kepalan tangannya, yang ada dia menyimpulkan sesuatu yang sangat berharga. Terserah bagaimana caranya supaya itu bisa terbuka. Kalau pakai tenaga boleh? Boleh pakai tenaga ya, boleh pakai kekuatan, boleh. Satu, nggak bisa ya, coba bagaimana caranya supaya harus membuka kepalan tangannya. Oke, baik ya. Ya, terima kasih. Nggak berhasil. Nah, terima kasih. Silakan. Nah, ya. Ilustrasi tadi, Bapak dan Ibu, itu menandakan bahwa yang bisa mengendalikan diri kita adalah diri sendiri. Ya, diri sendiri tidak bisa. Begitupun juga siswa kita tidak bisa mengendalikan. Ya, tadi contohnya sekuat apapun sudah dibujuk juga tidak bisa. Jadi dari situ kita bisa mengambil bahwa yang bisa kita tuh punya nilai apa? Nilai bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kita bisa mengontrol. Mungkin misalkan dibuka, kenapa? Pasti punya. Kalau misalnya tadi dibuka, kenapa? Mungkin diiming-imingin misalkan. Nanti tak kasih uang lah. Berarti kan ada motivasinya ya. Begitu, mungkin berdasar misalnya nanti buka aja, nanti saya bayar. Berarti itu ada motivasi. Ya, motivasi bukan karena bukan diri sendiri, karena pingin suatu penghargaan atau pingin suatu bayaran. Itu adalah contoh daripada nilai kontrol. Ya. Dr. William Besser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari murid. Jadi kita sebagai guru tidak bisa mengontrol tanpa kemauan murid itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat tadi kita sudah lihat, sudah dibujuk juga tidak. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Jadi kalau misalkan terbiasa karena sesuatu, itu juga tidak baik ya, karena itu apabila tidak ada penghargaan, maka dia tidak akan melakukan karena dia melakukan karena sesuatu. Kemudian yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu juga tidak betul ya, bahwa kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan
malah membuat murid tidak percaya diri. Jadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa betul Ibu, orang dewasa berhak untuk memaksa? Benar tidak? Orang dewasa, ya termasuk kita guru, apakah kita memiliki hak untuk memaksa murid-murid kita? Ya, tentu tidak ya. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Menurut Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Jadi kalau kita mau merubah orang lain, itu tidak bisa. Maka yang bisa kita lakukan adalah merubah diri sendiri, memahami orang lain. Nah, menurut teori kontrol bahwa ya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, jadi tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Jadi Bu Dita, Bu Tuti itu kebutuhannya berbeda. Jadi kita harus sebagai rekan juga harus memahami. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, terkadang kita melihat sesuatu, kadang orang lain melihat sisi negatifnya, kita lihat sisi positifnya. Ya, jadi melihat sesuatu itu dari sisi mana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan semua perilaku itu adalah memiliki tujuan. Jadi kalau setiap orang itu berperilaku, mau buruk atau mau bagus, itu pasti ada tujuan. Ya, nanti kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, ini yang stimulus orang lain bisa mengontrol saya. Yang benarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak akan bisa mengontrol. Tetapi kalau Anda tidak bisa mengontrol diri sendiri, maka bisa dilakukan untuk minta bantuan orang lain untuk mendisiplinkan diri sendiri. Anda tidak berhak mengontrol orang lain. Itu menurut teori kontrol. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini paksaan ada pada saat bukan gagal. Model berpikir menang-menang. Selanjutnya akan kita lihat penjelasannya. Disiplin positif, ya. Disiplin positif menurut teori kontrol, ya, bahwa makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Itu adalah makna disiplin. Kemudian menurut teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau kita di kelas melihat putra-putri kita misalkan berbuat yang ada pelanggaran atau yang melenceng, kita jangan langsung menyalahkan dulu, pasti mereka memiliki tujuan. Ya. Kemudian teori motivasi. Ya. Teori motivasi yaitu ada motivasi ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik? Oke, apa? Gimana, Bu? Oke. Jadi betul Bu Mega, motivasi ekstrinsik artinya motivasi dari luar. Yang pertama adalah kita tuh termotivasi karena untuk menghindari hukuman. Ya misalkan siswa, dia sudah bolos, kemudian
Kemudian ditanya, kamu kenapa? Ya Bu, misalkan saya tadi bolos. Terus bagaimana ke depannya? Enggak lagi Bu, takut dihukum. Berarti itu motivasi dari diri dalam sendiri atau motivasi karena takut hukuman? Takut hukuman ya, berarti itu termasuk motivasi ekstrinsik, belum masuk ke motivasi diri sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ya, ada seseorang melakukan motivasi karena ingin penghargaan. Misalkan kita datang di sekolah ya, kita datang di sekolah. Apa itu kita tugas sebagai guru? Apa kita ingin mendapatkan imbalan atau karena memang kesadaran diri sendiri? Misalnya kita datang tepat waktu jam 7 di sekolah. Nah, itu nggak usah dijawab dulu ya. Kita jawab dalam diri sendiri bahwa kita datang ke sekolah misalkan tepat waktu. Apakah saya karena untuk menghindari hukuman atau karena motivasi intrinsik? Kemudian motivasi intrinsik yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dari motivasi intrinsik timbullah nilai-nilai kebajikan universal atau kebajikan universal nanti ini adalah membentuk sebuah keyakinan. Kemudian disiplin budaya positif berikutnya adalah posisi kontrol. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, misalkan awas ya kalau kamu misalnya besok melakukan lagi. Nah, seperti kata-kata itu, awas ya. Itu adalah kita sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Ayolah, kerjakan. Kamu masa nggak kasihan sama ibu? Nah, seperti itu. Ada sebagai posisi kita sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Ada yang bisa memberikan contoh seperti apa sih misalnya guru yang memposisikan dirinya sebagai teman? Seperti apa tindakannya? Oke, gimana Bu Heni bisa diberikan jawab penjelasan seperti apa? Kita sebagai guru juga tidak selamanya sebagai Kalau saya pribadi, Bu Haja memposisikan saya sebagai teman. Saya masuk ke dunianya, maksud saya masuk ke dunianya tuh saya mendengarkan cerita mereka baik tentang kesulitan dalam belajar ataupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya mereka punya masalah di rumahnya, kenapa sih kamu di sekolah tidak semangat atau apa? Saya coba ngobrol dengan mereka, jadi memposisikan saya ini bukan guru tapi temannya curhatnya gitu. Itu kalau saya sendiri. Kalau kesulitan belajar juga saya memposisikan saya tidak mengajarkan mereka seperti guru, tapi saya mengajarkan mereka saya ini tuh tahu sebayanya gitu, supaya mereka tidak merasa canggung atau merasa terbebani dengan apa yang saya jelaskan. Itu kalau saya pribadi. Oke, tepuk salam buat Bu Heni. Tepuk salam. Oke, selanjutnya adalah sebagai pemantau. Bagaimana kita sebagai pemantau, guru sebagai pemantau? Ada yang bisa menjelaskan? Memberikan guru sebagai pemantau. Nah, Bu Arni coba berikan komentarnya. Bagaimana guru sebagai pemantau? Terima kasih Bu Haja. Guru sebagai pemantau dalam hal ini mungkin berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan gitu ya Bu Haja. Jadi kita menanyakan sampai sejauh mana tugas tersebut dikerjakan, mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya sampai ke akhir. Gitu. Oke, betul sekali ya, tepuk tangan buat Bu Ardi ya. Ya, jadi itulah posisi kita sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu adalah tingkat
sifat yang paling tinggi sebagai posisi kontrol seorang guru. Ya, kita harus bertindak sebagai manajer. Kemudian kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Mohon maaf kalau misalkan ada salah penyebutannya. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Seperti makanan, kemudian apa? Minuman, kemudian tempat tinggal atau perumahan, ya. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan atau kekuasaan. Karena ingin menguasai. Jadi ada seseorang tuh karena dia memang ingin ada sifat ingin menguasai. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan kasih sayang. Ya, terkadang ada siswa kita tuh misalkan di kelas, ya, di kelas contoh misalkan siswa yang membutuhkan kasih sayang di kelas, dia misalkan tidak fokus dalam belajar, dia entah mengganggu temannya atau dia main-main karena pingin perhatian, pingin kasih sayang. Maka kita sebagai guru harus melihat anak tersebut, dia di rumahnya mungkin kurang kasih sayang, kurang perhatian. Maka kita sebagai guru adalah harus memberikan kebutuhan siswa tersebut. Kemudian kesenangan. Seperti apa kesenangan? Ya, healing, bawa HP ke sekolah, main. Ya betul, main game di kelas. Ya, itu adalah belajar di luar karena ada kebutuhan kesenangan. Kemudian kebebasan. Seperti apa kebutuhan kebebasan? Siswa melakukan pelanggaran. Seperti apa Bu? Contohnya misalnya pernah nggak dapat siswa, nah tidak mau belajar, kenapa? Bu Yeti, kebebasan seperti apa bisa di? Tidak mau belajar. Iya. Kebebasan yang ingin siswa dapatkan mungkin ketika dia ya ini mungkin contoh yang buruk ya. Ketika dia ada apa sih, nggak ada guru, hatinya merasa senang. Terus atau misalkan mereka merasa happy kalau tidak ada tugas, itu merasa wah bebas katanya. Itu mungkin apa itu kebebasan yang diinginkan oleh seorang anak. Kebebasan berekspresi bisa, misalkan ketika anak itu di apa sih kayak kesepakatan yang dibikin seorang anak di kelas, anak bebas untuk menentukan apa yang ingin disepakati di kelas tersebut. Oke, terima kasih Bu, bahwa anak itu juga memiliki kebutuhan pingin bebas. Jadi ada saatnya tidak terkekang terus di kelas. Makanya kita harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi jangan hanya melulu di kelas, ajaklah di misalnya keluar, ya bisa juga memanfaatkan alam sekitar supaya anak tidak jenuh. Terkadang kan kita tanya, kenapa kamu tidak masuk? Iya Bu, capek Bu, lelah Bu. Ya, itu adalah ada ingin bebas. Kemudian nanti yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, itu yang kita lakukan. Segitiga restitusi, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Nah, dia melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai seorang manusia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu pasti ada tertanam di jiwanya memiliki nilai-nilai kebajikan. Yakin, setiap manusia pasti memiliki nilai kebajikan.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu menurut Dian, dosen 1998. Nah, tadi kita sudah membahas nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi setiap peserta didik tidak hanya kita menginginkan peserta didik tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga harus memiliki nilai-nilai yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Melalui apa, Bu, untuk beriman kita tanamkan di sekolah? Melalui pembiasaan, sholat duha, sholat berjamaah, kemudian berdoa, ya, berdoa segala keagamaan dan keyakinan. Kemudian mandiri, siswa yang mandiri. Seperti apa siswa yang mandiri? Mandiri itu adalah sifat yang tidak tergantung terhadap orang lain, ya. Jadi belajar juga tidak karena ada paksaan, ya, belajar karena ada motivasi intrinsik. Jika belajar sudah merupakan motivasi dari dalam diri, maka dia termasuk siswa yang mandiri. Kemudian bernalar kritis, harus kritis terhadap keadaan sekitarnya, tidak asal menerima informasi langsung ditelan bulat-bulat, ya. Kemudian apalagi zaman sekarang ini, ya, banyak sekali budaya-budaya luar, maka anak kita harus ditanamkan profil pelajar Pancasila supaya bisa bernalar kritis. Kemudian berbinekaan global, ya, berbinekaan global artinya tidak membeda-bedakan, ya, bisa juga selain memahami budaya sendiri, tapi juga harus memahami budaya secara global tanpa menghilangkan atau budaya kita sendiri, ya. Maka kita dalam P5 ini kan sudah ada, ya, digali adalah kemarin kita sudah melaksanakan P5 yaitu kearifan lokal, ya. Nah, kemudian bergotong royong, siswa bergotong royong. Budaya positif yang kita laksanakan di sekolah seperti apa, Bu? Yang bergotong royong? Membersihkan kelas. Ya, membersihkan kelas. Piket bersama. Kemudian apa lagi, Bu? Ya. Bergotong royong, bekerja sama, ya, bekerja sama, bergotong royong, bekerja sama. Kemudian kreatif, siswa dibutuhkan untuk sifat kreatif. Memunculkan adalah memiliki ide-ide yang orisinal. Jadi harus memiliki ide-ide, ya, untuk menjadi manusia yang bermanfaat, ya. Maka harus juga tidak tergantung dari orang lain, harus kritis, harus kreatif supaya tidak tergerus oleh budaya-budaya luar. Kemudian makna disiplin. Yang tadi ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang Bapak dan Ibu? Disiplin. Disiplin. Apa yang terbayang di benak kita? Harus taat terhadap peraturan, terus patuh gitu, Bu. Walaupun misalkan itu tidak sesuai dengan peraturan, siapa yang buat? Misalnya kita harus masuk pukul 7. Ya, misalkan harus masuk pada pukul 7. Ya, maka harus pukul 7 gitu, ya. Itu satu disiplin, ya. Kemudian kebanyakan yang terlintas di pikiran kita
kata disiplin adalah sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu adalah berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman, justru memberi alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nyaman gak kalau misalkan ya, kadang juga kita sendiri merasakan ya, harus misalkan menggunakan sepatu hitam yang tertutup ya, tetapi orang misalkan tidak melaksanakan itu mungkin ada alasan ya. Mungkin misalkan kalau yang sudah misalkan pakai pantopel sepatu hitam, aturannya yang sudah tua-tua tidak akan bisa menggunakan yang sepatu pantopel karena sudah tidak kuat akan kakinya. Atau misalnya ada aturan harus menggunakan sepatu hitam. Kalau misalkan siswa kita ya harus menggunakan sepatu hitam, tetapi misalkan sepatunya sudah sobek, Bapak dan Ibu, gimana? Apakah harus mengikuti atau kita berikan toleransi? Toleransi waktu ya, diberikan dulu toleransi waktu, karena mungkin dia tidak menggunakan sepatu tersebut karena ada alasan, karena sepatunya misalkan sobek atau sepatunya basah. Menurut Bapak dan Ibu, bedanya menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin untuk mencapai kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, jadi motivasi internal. Jadi kalau disiplinnya sudah dari dalam, insya Allah kita tidak merasa, kita tidak capek juga ya, karena sudah dengan kesadaran sendiri. Pihak lain yang mendisiplinkan. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi internal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi terkadang juga ya, kadang-kala juga kita harus melihat teman ya, melihat teman semangat misalkan, baru kita juga termotivasi. Jadi itu orang lain, artinya lihat orang lain kita juga bisa terbawa. Nilai-nilai kebajikan universitas. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kenapa misalkan datang tepat waktu? Ya Bu, karena takut dihukum. Berarti itu adalah motivasi karena untuk menghindari hukuman ya. Itu termasuk motivasi yang terendah. Biasanya orang yang memiliki motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kan seperti itu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan Bapak dan Ibu, misalkan kita kadang di kelas ya, memberikan imbalan. Yuk, siapa yang bisa mengerjakan, akan saya berikan hadiah. Nih dapat hadiah atau dapat
bintang. Dia itu motivasinya intrinsik atau ekstrinsik? Ya, jadi dia mengerjakan karena ingin dapat bintang, bukan karena dia berproses ingin tahu ya karena ingin mengejar penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari diri sendiri. Jadi kita untuk menghargai diri sendiri. Teori motivasi ini teori tadi sama teori motivasi perilaku manusia. Misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan, dia selalu berpikir apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Misalkan kalau kita belajar, kita mengikuti pelatihan-pelatihan baik daring ataupun luring, itu kan bukan paksaannya, itu sudah motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri. Nah, seperti ini misalkan Bapak dan Ibu, seorang guru saat hadir di kelas tepat waktu, apakah yang mendasari tindakan Bapak dan Ibu? Ya, sebagai seorang diri di kelas tepat waktu, kita masuk tepat waktu. Apakah karena kita menghindari hukuman dari pimpinan, atau kita karena ingin mendapat penghargaan, atau karena kesadaran diri sendiri? Nah, kita sebagai guru harus pasti kesadaran diri sendiri. Kemudian, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan tersebut? Nah, kalau kita ada pelatihan, ingin ilmunya atau ingin sertifikatnya? Dua-duanya ya. Oke, jadi yang utama adalah sertifikat. Berarti Dulu ini saya belakangan, dia mah jujur daripada saya. Jadi jadi saya mas sekarang mah kakinya sertifikat aja. oke, jadi mengikuti skala prioritas, ini prioritas sertifikat. Jadi Bapak Ibu mengikuti pelatihan, skala prioritas adalah ingin dapat sertifikat. Oke, tapi pasti secara tidak langsung kita dapatkan ilmunya ya. Sambil menyelam minum air. Tapi kelamaan menjadi kebutuhannya Bapak Ibu ya. Jadi pertama kita mengejar sertifikat, tapi kelamaan oh ternyata saya merasa nyaman, saya merasa dapat ilmu. Saya juga ikut guru penggerak. Wah, kenapa baru sekarang ya baru tahu ilmunya? Bapak dan Ibu ya, yang belum, silakan segera mendaftar, dibuka pendaftaran angkatan 12. Segera daftar. Bergerak di sekolah aja. Oke, kemudian apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda yang tadi ya datang pelatihan? Apakah kita karena tidak ingin ditegur, ataukah ingin dipuji di lingkungan sekolah, atau ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat? Nah, ingin menjadi pembelajar. Nah, motivasi tersebut itulah yang mendasari tindakan kita. Nah, coba ini ya, Bapak dan Ibu, kita Bapak menjawab setuju atau tidak setuju. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tidak. Jadi hukuman itu tidak mendisiplinkan anak, ya setuju? Gimana dong?
hukuman. Misalkan ya gimana hukumannya ya. Kemudian pemberian hukuman dan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, misalkan disuruh membaca surat pendek, hafalan, nah itu. Misalkan anak terlambat, misalkan masuk 15 menit, kita berikan berarti dia nanti keluarnya 15 menit dibandingkan teman-temannya. Itu hukuman apa bukan? Konsekuensi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Oke, nanti kita lihat ya. Penghargaan apakah meningkatkan motivasi atau itu adalah sebaliknya. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Membuat anak merasa bersalah, ya, tidak setuju. Oke. Coba kita misalkan ada kasus seperti ini, ya, hukuman. IPA ya, itu nama anak. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Sena menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup. Ya, kadang kan kita di kelas ada anak yang diam saja, kita tanya dia getar gitu ya. Kemudian Pak Sena pada saat seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pun saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan Bapak guru yang tersebut, Pak Seno tersebut? Apakah sebagai hukuman atau penghargaan atau restitusi? Dia termasuk hukuman karena membuat anak tersebut dipermalukan. Ya, jadi kita harus hati-hati melihat anak juga. Jadi berikanlah pertanyaan sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai kita mempermalukan, maka dia akan berbekas, maka dia tidak bisa mandek, tidak akan mau belajar lagi. Maka dia tidak menyukai kita lagi, tidak akan benci pada guru tersebut. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Pasti kita sebagai pengajar tidak, ya? Mengapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA sebuah hukuman atau konsekuensi? Maka dia adalah hukuman. Nah, kalau kasus ini misalnya kita lihat lagi, Bu Anas mengiming-iming muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat? Dia stiker bintang, ya, karena terkadang di kelas itu susah untuk mendisiplinkan anak. Maka siapa yang berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena berhasil, Bu Anas merasa berhasil mendisiplinkan murid-muridnya dengan memberikan stiker bintang. Sampai suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh guru lain, Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Karena motivasinya adalah ingin penghargaan, bukan motivasi dari diri sendiri. Jadi itu terkadang ya, saya juga kadang, ya
berarti dilema juga ya, karena kita kan memberikan penghargaan supaya anak termotivasi. Tapi menurut teori, orang yang diberikan motivasi maka akan mandek, akan stagnan sampai di situ, sehingga akan berkembang karena dia ya mungkin ya sudah merasa puas. Pengaruh jangka panjang, ini habis ya, baiknya habis. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau kita memberikan penghargaan hanya bisa bertahan dalam jangka pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi intrinsik. Jadi itu bahayanya ya. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan, maka kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang akan kita lakukan. Coba, Bapak dan Ibu kita jawab yang ini. Nomor 1 ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu termasuk hukuman atau restitusi. Hukuman. Mencatat 100 kali bahwa saya tidak akan, anak yang terlambat disuruh mencatat di bukunya sampai 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk suatu konsekuensi atau hukuman. Jika mencatat 100 kali dalam ya. Kemudian kita lihat nanti jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kata kita kan tidak tahu ya kenapa dia terlambat. Kemudian siswa atau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Dipusat karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Harus konsekuensi tanggung jawab ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, itu tadi ya. Jadi mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi terlambat adalah sebagai hukuman. Pusat juga hukuman. Mengganti kertas adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan adalah konsekuensi. Kemudian berikutnya adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK karena olahraga adalah konsekuensi dalam pelajaran PJOK, gitu ya. Itu adalah konsekuensi. Nah, yang tadi ini adalah 5 posisi kontrol penghukum. Apakah kita termasuk penghukum? Ya, atau pembuat rasa bersalah. Kemudian yang tadi ini penjelasannya teman, pemantau atau manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan proses penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas, kamu saja salah. Itu adalah guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah kadang diucapkannya dengan lembut, pelan, tapi itu adalah membuat siswa justru ya kayak lembut tetapi nusuk ya gitu ya. Sangat kata-kata yang keluar dalam ibu sangat kecewa sekali dengan kamu kan itu ya, jadi membuat orang merasa bersalah.
sadari. Makanya ya, saya juga kan pada saat mempelajari modul ini, ya Allah banyak yang ada di kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah itu sebagai teman. Memantau berarti mengawasi. Tadi Ibu Ani jelaskan, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seperti apa yang kamu lakukan, itu adalah kita sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Terakhir yang paling tinggi adalah manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi biasanya kita membuat dulu keyakinan kelas. Jadi hanya kita mengingatkan kembali kepada siswa apa yang kita yakini. Dan pasti akan kembali lagi ke posisi yang kita harapkan. Nah, ini ya, motivasi guru berbuat, identitas gagal, menghindari hukuman, menghardik, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh begini. Nah itu membuat orang merasa berat berarti. Atau ibu kecewa dengan kelakuan kamu. Ya, sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, misalkan ibu apa kamu melakukan itu karena alasan ini kan. Aku sebagai teman pemantau itu adalah menghitung dan mengukur. Manajer melakukan pertanyaan-pertanyaan apa yang diyakini, kemudian murid bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Itu kita sebagai posisi kontrol. Terakhir ada dua terakhir, keyakinan kelas. Sama tidak bu keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Beda. Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ya. Mengapa adanya keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Misalkan Bapak dan Ibu, ya, contoh misalkan keyakinan atau peraturan yang membedakan. Misalnya Pak Reja ke Pak Dalaram menggunakan helm. Itu kenapa menggunakan helm? Nah, bahan peraturan atau karena keselamatan? Keselamatan. Nah itu kalau misalnya itu baru aturan ya, aturan kelas. Tapi kalau sudah keyakinan, misalkan saya menggunakan helm karena keselamatan, saya menggunakan masker karena apa? Karena keyakinan tersebut itu adalah suatu keyakinan. Misalkan ya, mengatur kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pasti adalah untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, ya. Seperti misalkan karena apa? Kesadaran, karena kesehatan, karena nah, misalkan peraturan. Peraturan kita membuat, ada peraturan kita buat jadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kira-kira apa
nilai kebajikannya dari keyakinan ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah Menyayangi orang lain. dilarang mengganggu orang lain, berarti harus saling menghargai. Jadi kalau dalam membuat keyakinan kelas itu jangan menggunakan kata dilarang atau jangan. Kita buatkan misalkan menghargai orang lain. Hadir di sekolah menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa nilai kebajikannya? Adalah disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kesalahan. Dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelas apa harus menyayangi diri sendiri. Kalau peraturan kan banyak kan yang sekarang menggunakan narkoba, karena itu adalah aturan bukan kesadaran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Karena apa? Takut jatuh. Tapi harusnya jangan berlari, hati-hati ya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau kita menerapkan di kelas keyakinan kelas ini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Maka sepakat di kelas bahwa harus menghargai orang lain dan menjaga barang milik orang lain, tidak akan kehilangan pulpen setiap hari kan gitu ya, karena bukan miliknya. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu adalah keyakinan dalam bekerja. Kita sebagai guru harus memiliki keyakinan dalam bekerja. Kemudian diterima dan dimiliki, kami menyadari bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Nah, yang ini adalah yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Langkah-langkah dalam restitusi ada 3 langkah. Dan ini yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Jadi kalau ada melakukan pelanggaran, kita lakukan restitusi. Dengan segitiga restitusi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa Bapak dan Ibu bisa dilihat. Misalkan nih, saya kemarin menerapkan penerapan restitusi. Nah, pada saat pelajaran matematika jam ketiga setelah pelajaran PJOK, siswa kelas 8F yang bernama Taufik itu tidak ada di kelas sampai jam pelajaran selesai. Jadi 2 jam di luar, tidak ikut pelajaran. Menurut teman-temannya, Taufik sering melakukan hal yang sama. Ketika saya tanya alasannya pada saat ganti baju, Bu, di kamar mandi tuh bentrok, katanya penuh dengan kelas lain. Nah, sehingga tidak masuk ke kelas pada saat pelajaran berikutnya. Keesokan harinya saya melakukan diskusi dengan melakukan restitusi. Jadi ini adalah gambar segitiga restitusi. Jadi pertama kita melakukan memvalidasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Nah, kalau si Topik kemarin, ya Bu, saya capek, saya lelah gitu. Jadi pasti punya alasan. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, kita memberikan kalimat misalnya, ya setiap orang itu pernah salah, jadi mereka bisa tidak merasa dihakimin. Setiap orang, ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Nah, maka dia akan menyadari sendiri, maka dia merasa lega dan dia nanti timbul kesadaran sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nanti dia menjawab, dia Bu meninggalkan kelas tanpa izin. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang harus kita
katakan sebagai seorang guru dalam melakukan segitiga restitusi bahwa menstabilkan identitas, bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, atau Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, kan? Kemudian validasi kesalahan, kita tanyakan, pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kemarin di kelas juga saya dapatkan ada teman kelas 8G, Bu keluarkan saja Bu si Fatir. Kenapa mengganggu Bu, mengganggu setiap saat ribut. Nah, segera kita Bu, kenapa dia mengganggu temannya? Dia adalah butuh kebebasan. Jadi kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, tapi setelah dilakukan restitusi maka dia akan menyadari sendiri bahwa itu adalah melanggar. Tadi menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah si kemarin siapa Taufik ya. Saya lakukan menunjukkan identitasnya. Nah, jadi setelah saya ngajak ngobrol, dia merasa lega dan pada saat pembelajaran berikutnya, dia ketika melihat saya dia langsung motivasinya. Jadi kita juga tidak capek, ya. Jadi kita tidak marah-marah karena anak-anak kita ajak ngobrol. Jadi dia menyadari sendiri. Ada miskonsepsi ya, miskonsepsi ini yang harus diluruskan, bahwa semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Jadi adalah segitiga restitusi adalah merupakan salah satu pendekatan disiplin positif, tetapi tidak semua dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah yang tuntas, khususnya pelanggaran yang berat seperti kekerasan fisik, itu membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, kesimpulan, melalui restitusi kita dapat mewujudkan menjadi murid kita adalah siswa yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi intrinsik atau motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Sampai di sini Bu, ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, and subscribe. Tinggal apa namanya, refleksi. Bapak dan Ibu, siapa yang ingin memberikan refleksinya? Bapak kita yang memberikan refleksi. Banyak yang saya dapatkan untuk hari ini dalam disiplin. Insya Allah saya terapkan apa yang saya pelan-pelan. Jadi enak. Jadi bisa nggak masuk Ada lagi dari kelompok anak-anak yang masuk sudah dapat ya, masuk sini lain ya. Ayo mana udah belum? Refleksi dari pelajaran hari ini yang asalnya saya kurang memahami apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Jadi saya lebih paham dan lebih mengetahui harus seperti apa menjadi guru yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak didik. Oke, makasih banyak semuanya Bapak dan Ibu teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillah.
Griwa.